Serangan teroris mengguncang Jakarta Kamis lalu. Kelompok radikal ISIS atau Daesh pada akhir tahun 2015 berniat untuk memperkuat ajaran sesatnya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas langkah-langkah konkret yang bisa kita jalankan bersama-sama sebagai masyarakat Indonesia untuk menangkal dan melemahkan paham radikal ISIS atau Daesh demi menjaga persatuan Indonesia. Untuk itu kami sudah hadirkan, di sebelah saya sudah ada Pak Irfan Idris selaku juru bicara BNPT. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Pak Abdurrahman Ayub selaku pengamat teroris dan juga mantan anggota Jamaah Islamiyah. Selamat pagi Pak Ayub. Pagi. Mungkin saya mau ke Pak Irfan dulu. Nah, sebetulnya Pak Irfan, seberapa besar potensi radikalisme menyebar subur di Indonesia? Karena tadi kita juga sempat bahas bahwa kalau misalnya bicara mengenai agama atau sesuatu yang dibungkus agama, terkadang sebagian orang Indonesia tuh agak takut untuk mempertanyakan begitu. Ya. Nah, kira-kira seberapa besar potensinya kalau memang kondisinya Indonesia seperti ini? Ya, radikalisme itu kan banyak penyebabnya, Mbak. Ya, ada karena kekecewaan, ketidakadilan, ekonomi, keterbelakangan, kebodohan, ketergantungan. Tapi radikalisme yang berkembang di Indonesia itu yang dikemas dengan bahasa agama. Nah, bila pendidikan kita kuat, saya kira radikalisme yang mengatasnamakan agama itu bisa diminimalisir. Potensinya ya bisa meningkat, bisa menurun, tergantung bagaimana kita meningkatkan pencerdasan dan pembinaan kepada masyarakat agar mereka bisa lebih memahami bahwasanya agama yang kita yakini di Indonesia itu ada 6 yang diakui secara konstitusional, terutama Islam yang menjadi komunitas terbesar, itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang, bukan laknat. Bukan kita beragama lantas jadi takut. Bukan kita berislam lantas kita dicurigain hanya karena kita memahami satu paham, akhirnya kita paksakan. Ini yang tidak menguat di masyarakat kita. Nah, Pak Ayub, tanggapan Anda mengenai hal ini? Mungkin Anda juga jauh lebih tahu mengenai pemetaan beberapa kelompok radikal di Indonesia yang berpotensi menjadi simpatisan dari ISIS. Ya, memang Indonesia ini spesial ya, secara sejarah memang dari sejak kemerdekaan sampai sekarang itu tidak lepas dari orang-orang yang berpahaman bahwa harus menegakkan Islam dengan versi mereka. Artinya mereka tidak menganggap ada negara Islam di dunia ini. Sehingga inilah yang muncul usaha-usaha doktrin dan rekrut untuk ke arah sana. Sampai sekarang mereka tidak menganggap adanya negara Islam. Oleh sebab itu setiap gerakan yang ada ataupun ide ketika memunculkan khilafah Islamnya itu akan langsung disambut. Berarti Ya, potensinya besar ISIS ini untuk sangat menyebar besar. di Indonesia. Indonesia ini sangat besar secara sejarah maupun dari karakter kefahaman tadi, sebagaimana rendahnya kefahaman agama, terutama agama Islam ya. Dan ini saya rasakan dari SD, SMP sampai tingkat sekolah menengah kan kita nggak dapat yang namanya untuk menjawab apa itu baiat, apa itu hijrah. Istilah-istilah yang dalam Islam itu memang ada, tetapi mereka pakai untuk ke arah tujuan mereka. Nah, penyimpangan ini yang harus kita jawab di sekolah-sekolah sehingga kita mendapat porsi yang benar dari istilah-istilah Islam, tetapi porsinya yang salah selama ini. Itulah mudahnya direkrut. Ya. Berarti kalau bicara mengenai penyimpangan, Pak Ayub, paham ISIS ini kan jelas-jelas menyimpang. Nah, ciri-ciri penyimpangannya seperti apa agar masyarakat itu tahu, oh kalau misalnya udah kayak gini nih bau-baunya kayaknya nggak beres nih. Ya, yang pertama, ciri yang pertama mereka merasa mereka yang paling Islam, yang lain kafir. Orang di luar ISIS atau Daesh itu kafir. Bahkan bukan kafir saja, kafir harbi langsung, kafir yang harus diperangi. Mereka biasa itu seperti itu. Orang yang keluar dari mereka disebut murtad, itu juga harus diperangi. Nah, ini ciri-cirinya mudah mengkafirkan, ya, dan mudah mengalirkan darah, ya. Maksudnya membunuh orang, membantai orang, ya, atau merampas harta. Pokoknya orang di luarnya itu nyawanya itu dihalalkan istilahnya, atau boleh dibunuh, hartanya boleh dirampas, ya. Bahkan kan ada belum lama ini saya dapat berita-berita dari seorang seorang pemuda yang sudah ikut Daesh atau ISIS itu menyembelih ibunya karena ibunya dianggap murtad,
tidak mau ikut ISIS. Ibunya, barangkan kalau orang lain. Kalau ibunya saja yang melahirkan, yang membesarkan itu disembelih. Itulah. Dan ini isyarat yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai di Indonesia ini berkembang. Baik. Baik, nah tadi kan Pak Ayub sudah mengatakan bahwa di Indonesia ini akan sangat mudah sekali gitu loh paham seperti ini berkembang karena hal-hal yang sudah diungkapkan. Lantas bagaimana dari BNPT dan juga pemerintah agar ini tidak menyebar seperti kebakaran hutan gitu, maksudnya wildfire? Iya, baik. BNPT sebagai Badan Nasional Penanggulangan Teroris yang bertugas mengkoordinasikan penanggulangan dalam pencegahan, koordinasi penindakan dan kerjasama internasional, kita memiliki program pembinaan dan pemberdayaan namanya deradikalisasi. Deradikalisasi itu bisa sebagai sebuah strategi, bisa sebagai sebuah program. Jika dia menjadi strategi, dia itu adalah upaya menurunkan tingkat radikalisme seseorang atau sekelompok yang sudah terpapar paham radikalisme, paham radikal. Radikal sebenarnya bagus maknanya. Radikal itu berpikir secara komprehensif. Tetapi kemudian kalau sudah menjadi paham yang ingin melakukan perubahan dengan cepat, menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan agama, ini yang tidak ada tempatnya di bumi persada Indonesia atau bahkan di seluruh jagat raya ini. Bentuk deradikalisasinya program seperti apa, deradikalisasi itu kita bagi dalam dua bagian. Deradikalisasi di dalam lapas dan deradikalisasi di luar lapas. Di dalam lapas itu kita melakukan pembinaan kepada napi-napi teroris yang masih ada dalam lapas yang sudah terpapar dengan 4 kegiatan. Kegiatan pertama itu kita melakukan identifikasi, kita mengetahui betul apa penyebabnya. Apa yang menyebabkan dia masuk penjara, berapa tahun vonis, di mana keluarganya, apa kerja anak-anaknya di luar, sekolah enggak. Kemudian di dalam lapas juga kita identifikasi dengan siapa setiap saat dia bergaul, bagaimana perilakunya dengan pegawai-pegawai lapas. Karena tidak sedikit napi teroris ya masih keras menganggap pegawai lapas itu sebagai togut, ya, yang dikatakan tadi Pak Ustadz. Togut itu kafir, ya. Togut sebenarnya dalam Al-Quran itu bermakna melampaui batas. Siapa aja yang melampaui batas itu togut. Ya. Cuma kemudian mereka menganggap hanya dia yang bisa menggunakan istilah itu. Makanya terjadi monopoli dalam penafsiran istilah-istilah hijrah, istilah baiat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, rehabilitasi. Yang ketiga, reedukasi. Dan yang keempat, resosialisasi. Kalau di dunia internasional diistilahkan reintegrasi. Rehabilitasi ini istilahnya kita konkretkan dari minus menjadi nol. Pada saat dia nol, kita reedukasi. Setelah direedukasi, dia siap kembali ke masyarakat. Itulah nanti yang akan kita tempatkan di pusat deradikalisasi yang ada di Sentul. Kita melakukan pembinaan. Kemudian lanjut, Mbak Marisa, di luar lapas itu ada namanya deradikalisasi di luar lapas, 4 tahapan juga. Kita mengidentifikasi tentunya, kita harus melacak di mana dia berada, apa pekerjaannya setelah keluar. Sunakim alias Apip yang baru keluar dari Cipinang di penjara 7 tahun, itu kita sudah mengidentifikasi, tetapi memang sangat keras. Memang dia sudah mendukung ISIS, kemudian bersimpatisan kepada ISIS dan tidak mau mengikuti program-program kita. Cuma keburu keluar, kita belum selesai program, akhirnya dia melakukan lagi di luar. Tahapan kedua, pembinaan wawasan kebangsaan. Mindset mereka bahwasanya kita ini ada di Indonesia loh, kita tidak di negara lain, tidak negara orang. Ada Pancasila, ada 4 konsensus dasar berbangsa yang senapas dengan syariat Islam yang disampaikan tadi Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, wawasan pembinaan keagamaan. Nah, di sini perlunya kita masuk konkretkan bahwasanya Islam itu tidak turun di ruangan hampa. Islam itu selalu mengakomodir budaya-budaya yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang ada dalam konstitusi Al-Quran atau ajaran kitab suci Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah wawasan pembinaan kewirausahaan. Nah, di sini yang sangat menyentuh mereka karena mereka keluar dari lapas kan jobless. Ya, nothing to do. Dikasih kerjaan. How to survive. Bagaimana dia? Bukan dikasih pekerjaan, tetapi dalam identifikasi tadi itu kita mencatat apa sih maunya. Dia dulu kerjanya misalnya menjual bakso. Kita latih, kita
melatih dan tidak sedikit napi seperti itu sekarang sudah settle dan sudah melakukan itu dan dia tidak mau, istilah mereka hidup segan mati tak mau. Oke, Ya, oke, seperti baik. itu. Nah, Pak Ayub, tadi Ya. kan sudah dipaparkan juga oleh Pak Irfan deradikalisasi. Nah, programnya sejauh ini seperti apa? Karena tadi juga sudah sempat diangkat bahwa Afif ini setelah keluar dari tahanan, ya dia balik lagi gitu loh, bahkan semakin ganas gitu. Nah, sebetulnya program deradikalisasi ini sudah berjalan dengan baik atau tidak? Ya, sebatas ini kita berlomba ya, berpacu antara kerja BNPT dan kita dengan orang-orang yang diaktifkan ikut membantu BNPT dengan mereka juga dalam menggarap. Makanya kita sebetulnya tidak bisa menyerahkan bersendirian. BNPT harus dibangun, harus dibantu, disupport oleh segala lapisan dari masyarakat ini. Karena satu, ya masih muda kan BNPT itu. Dan keterbatasan personal maupun dana ini juga menyangkut itu semua. Saya rasakan hasilnya ada, walaupun tidak maksimal, ya buktinya masih ada kan yang seperti ini. Karena gini, ketika ada misalkan orang yang baru lepas, dia kan harus kembali dulu ke rumah atau ke masyarakat dan seterusnya. Nah, saya pernah mengusulkan awal-awal mendengar beberapa orang dilepaskan itu sebetulnya saya sudah warning lah. Ini harusnya dikumpulkan dulu. Kayak mantan Afgan kan ada perkumpulannya, Forum Komunikasi Alumni Afghanistan. Isu kita bisa komunikasi apa masalahnya, apa kekurangannya, apa yang kita mau ini. Dan teman-teman yang masih keras siapa saja kan bisa pendekatan. Nah, seharusnya juga kita ada seperti itu, alumni. Nah, kita kumpulkan, ya tentunya ini kan perlu kerja dan dana. Karena mengumpulkan orang-orang seperti itu tanpa juga ada modal kan tidak mungkin. Jadi ada wadahnya ya, seperti lembaga apa gitu kayak LSM dan seterusnya. Ini harus ada sehingga mereka itu terpantau. Nah, begitu terlepas, oh ini kasus ini, selesai hukumannya dikumpulkan, dikasih kegiatan. Itu harus di mana? begitu. Harus di bawah BNPT atau pemerintah membuat badan sendiri untuk? Nah itu, kalau soal itunya saya kurang tahu, tetapi itu ide yang harus dicermati lah. Mungkin BNPT bisa. Nah, tentunya kan setiap ada kegiatan ya tentu perlu konsekuensi seperti pendanaan, personal dan seterusnya. Nah ini yang kita perlu. Karena saya lihat Forum Komunikasi Alumni Afghanistan itu sangat positif. Bekerja? Ya, Semua artinya 100% mereka ada kegiatan. kembali lagi. Maksudnya pencucian otak yang zaman dulu itu bisa hilang begitu Pak Ayub? Dengan insya Allah pelan-pelan kan. Karena gini, ketika mereka kumpul, kan bertemu lagi yang sudah sadar, yang benar-benar sudah sadar, masih yang ada yang masih proses, atau masih yang radikal. Nah itu berkumpul. Ketika itu ada dialog. Karena begini Mbak, mantan itu kalau mendengar arahan, misalkan maaf ya, misalnya langsung dari MUI, dari Departemen Agama atau dari kiai-kiai, itu mereka nggak akan dengar. Mereka nolak langsung. Nolak, karena kan udah berbeda. Mereka nganggap togut. Bagaimana mau mendengarkan togut? Kan nggak mungkin. Tapi kalau dengan kita yang pernah sama-sama, itu masih ada mendengar, walaupun mungkin ada perdebatan apa. Ya, itu biasa proses. Nah, dari situ kita harap. Berapa tahun waktu itu? Maksudnya seseorang itu bisa kembali lagi dari radikal tidak radikal itu butuh proses berapa tahun? Ya, secara psikologis? ini karena doktrin dan keyakinan ya. Tidak mungkin semudah itu aja lepas. Tapi kan kita berusaha. Ya, berbeda masing-masing orang. Nah, ketika kami kunjungan dengan Pak Profesor Idris, dengan Syekh Ali Hasan Halabi ke penjara-penjara, terutama di Nusa Kambangan, itu ada. Dulu yang Anda sampai seperti apa pelukan. Pak Ayub? Ketika Anda gabung di NII yang sekarang menjadi JI itu kan tahun 82. Kemudian Anda keluar tahun 99 atau gitu. 2000 lah, nah, bagaimana proses Anda bisa akhirnya keluar dari JI dan sekarang menjadi seorang pengamat teroris? Ya. Jadi perjalanan yang panjang itu justru saya ketika ditugaskan di Australia, kan saya sejak bergabung dengan NII 82, terus bergabung 86 dikirim ke Afghanistan, di Akmil, lulus Akmil, terus memimpin lagi bersama Abu Tolut sebagai komandan untuk orang-orang ini Indonesia. Kemudian ditugaskan lagi sekitar 5 tahun dari Sabah, Moro begitu, dan 5 tahun lagi ke Australia. Nah, ketika di Australia justru saya ketemu dengan
para tokoh ulama dari Madinah, ya, dari murid-murid Syekh bin Baz, murid-murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang kalau Mbak pernah dengar Salafi, ya. Nah itu Salafi, mereka itu gencar untuk mendakwahkan, ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kembali kepada Rasul, kembali kepada sahabat. Islam yang rahmat itu mereka selalu mendakwahkan. Saya termasuk salah satu yang didakwahkan. Ya kita ketika itu debat lah. Saya bilang mereka ini murji'ah, saya dibilang khawarid. Akhirnya proses singkatnya, alhamdulillah, saya sadar bahwa perjalanan saya ini salah. Yang istilah bahasa syariatnya itu khawarid. Kelompok yang memang sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang kesesatannya. Itu mudah mengkafirkan, mudah menghalalkan darah seseorang atau membunuh, dan menganggap orang di luar mereka adalah kafir yang harus diperangi. Walaupun itu keluarga. Nah ini, alhamdulillah atas izin Allah saya sadar. Nah, ketika itu justru saya di Australia sadarnya. Walaupun waktu itu masih harus disembunyikan, karena posisi saya kan petinggi JI, masa taubat. Malah petingginya begitu yang bertobat nanti. akhirnya. Iya, jadi pelan-pelan. Tetapi dalam pembinaan-pembinaan saya sudah mengarahkan mereka untuk cobalah pelajari apa yang disebut Salafi. Karena Salafi itu bayangkan pengajarannya jangankan berontak, demo aja diharamkan. Demonstrasi itu bagi ajaran Salafi itu haram. Dengan dalil-dalilnya. Baik, semoga apa yang terjadi pada Pak Ayub ini juga bisa terjadi pada pihak-pihak yang sekarang sedang mendapatkan paham radikal, galau gitu. Nah berarti kalau boleh menarik dari kata Pak Ayub, peran dari ulama-ulama yang memang punya kredibilitas itu penting untuk sangat besar, ulama-ulama yang moderat, yang bisa menjembatani antara anak-anak generasi kita yang lagi galau, mencari identitas diri sebagai sosok yang beragama dan sosok yang berbangsa. Ini tidak bisa dipisahkan. Kita orang bangsa Indonesia yang sangat beradab, kita bangsa Indonesia yang memiliki agama tapi bukan negara agama. Makanya di antara program nasional yang dicanangkan oleh pimpinan BNPT, Bapak Kepala BNPT, yaitu bagaimana menggalang tokoh-tokoh agama, tokoh adat, seluruh komponen bangsa, seluruh tokoh untuk duduk bersama. Bagaimana menyiapkan semacam menu yang siap saji oleh generasi kita, jangan menyantap menu yang siap saji yang menunya itu adalah ideologi ISIS. Wajar anak-anak kita butuh jati diri. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan dan juga Pak Ayub sudah berbagi di sini. Dan berikutnya kami akan hadirkan informasi seputar penyelundupan TKI di bawah umur. Tetaplah di Indonesia Morning Show.